Ya, oke, kali ini kita akan bahas dua emiten saham dari sektor perbankan ya. Di sini udah keluar ya kuartal 4 dari BBCA dan BBNI ya. Jadi kita akan bahas dua ini. Untuk BBCA kalau kita lihat di sini trennya naik ya. Trennya naik. Sama juga BBNI di sini kalau kita lihat sempat turun ya di masa pandemi, lalu di sini trennya udah mulai konsisten naik ya. Oke, nanti kita cek ya satu-satu untuk masing-masing emiten. Oke, kita cek dulu ya untuk Bank BBCA. Untuk market cap-nya di sini 1141,1 triliun. Kita cek neraca keuangannya dari segi kas di sini di tahun 2023 ini turun 2% ya. Naik 2% dibanding 2022 kemarin. Tapi di sini trennya turun ya. Lanjut dari segi aset di sini di kuartal 4 ini naik 7% dibanding tahun 2022 kemarin. Trennya juga di sini naik ya. Dari segi ekuitas 5 tahun terakhir trennya naik. Di tahun 2023 ini naik 10% dibanding tahun 2022. Lalu liabilitas juga naik ya, di sini trennya naik. Di tahun 2023 kuartal 4 ini naik 7% dibanding tahun 2022 ya. Jadi secara keseluruhan aset, ekuitas dan liabilitas di sini naik ya. Liabilitas ini utang ya. Ya, untuk DER BBCA di sini 4,8 kali ya, cukup tinggi ya, main tinggi ya. Memang biasanya saya bilang untuk pada umumnya DER yang ideal itu 0,5 kali ke bawah. Namun ada pengecualian ya untuk sektor bank. Jadi untuk sektor bank ini DER-nya memang rata 4,8 kali ya, sekitar 4 kali ke atas ya. Jadi untuk DER ini ada pengecualian untuk sektor bank ya. Dan DER itu juga nggak ada masalah jika DER-nya tinggi, asalkan ROE-nya juga tinggi ya. Jadi kalau ROE-nya tinggi di atas 20% itu nggak ada masalah. Jadi kita cek ya untuk ROE BBCA ya. Selanjutnya untuk kinerja perusahaannya di sini untuk revenue BBCA kita lihat trennya memang naik ya 5 tahun terakhir di sini secara kuartal per kuartal. Namun di kuartal 4 ini turun ya. Pendapatannya turun 8%. Namun secara year on year di kuartal 4 ini naik 17% ya sini. Ya, secara Q&Q memang turun, secara year on year BBCA pendapatannya naik. Di sini laba bersih ya juga bertumbuh ya untuk BBCA. Dari 5 tahun terakhir laba bersihnya naik di sini. Di kuartal 4 ini hampir sama ya labanya dibanding kuartal 3 kemarin ya. Dan secara year on year juga di sini laba bersih BBCA naik 19%. Ya, bertumbuh ya di sini laba bersihnya. Ini yang mengakibatkan harga saham dari BBCA ini naik terus ya. Karena memang laba bersihnya bertumbuh terus dari tahun ke tahun. Ya. Itulah alasan mengapa harga saham BBCA ini selalu konsisten naik ya. Konsisten bertumbuh karena memang laba bersihnya bertumbuh. Oke, net profit marginnya terlihat 47% ya di sini. Net profit marginnya 47%, cukup tebal ya untuk BBCA ini net profit marginnya. Lalu kita cek ROE-nya. ROE-nya di sini ya 20% ya di sini. Jadi kalau DER-nya di atas 0,5 kali atau di atas 1 kali itu nggak ada masalah jika ROE-nya memang tinggi ya. Bermasalah jika ROE-nya tinggi namun ROE-nya rendah. Namun untuk BBCA ini nggak ada masalah, masih di atas 15% ya. Nggak ada masalah untuk DER-nya jika besar asalkan ROE-nya di atas 15%. Seperti BBCA ini ya. Untuk EPS-nya di sini bertumbuh ya dari tahun ke tahun. EPS-nya tumbuh dari tahun ke tahun. Oke, kita lanjut ya untuk dividen dari BBCA. Jadi BBCA ini termasuk yang rajin bagi dividen ya. Dia kemarin di sini di tahun 2018 ya di absen bagi dividen. Namun 5 tahun terakhir dia nggak pernah absen ya bagi dividen. Di sini yield-nya terakhir 7% ya di tahun 2023 kemarin. Dividen yield-nya. Namun kalau kita rata-ratakan ya sekitar kecil ya dia.
yieldnya. Yang terakhir aja ya, yang 7% untuk dividen BCA. Jadi nggak pasti ya untuk BBCA ini, ya mungkin sekitar 3%-an ya kalau kita ambil rata-rata ya. Oke, kita cek dulu ya untuk book value dari BBCA. Di sini naik ya book value-nya. Naik 3% karena memang ekuitasnya bertumbuh ya. Jadi book value-nya juga bertumbuh. Untuk PBV premium ya, rata-rata 4,7 kali. Ya memang karena BBCA ini perusahaan yang selalu bertumbuh ya, jadi dihargai premium. Di sini 4,7 kali. Dari segi PER di sini ya masih terbilang mahal ya. Dari 19 kali. Namun kita cek nanti ya untuk harga wajarnya berapa. Ya. Oke, kita hitung dulu harga wajar BBCA. Di sini udah saya hitungkan ya. Di sini berdasarkan rumus 5 tahun terakhir ya. History 5 tahun terakhir. Jadi harga wajarnya itu 8.700 sampai 10.000 ya di sini. Ya, jadi harga wajarnya itu 8.700 sekitaran segini ya. Ya, 8.700 sampai 10.000 di sini. Oke, sekarang harganya di 9.300 ya. Harganya 9.300 berarti masih masuk di range harga wajarnya ya. Jadi untuk BBCA ini agak sulit ya untuk menemukan harganya di bawah harga wajar ya, karena memang performanya memang lagi bertumbuh ya, performanya ada masalah. Jadi untuk BBCA ini agak sulit kalau kita mencari saham-saham yang seperti ini dalam kondisi under value ya. Jadi memang di sini harganya emang harga wajar ya, di antara 8.700 sampai 10.000 ya di sini ya. Jikapun turun dia sampai di 8.700 sekitar sini ya, walaupun dia turun ya kurang lebih sini ya. Dan dia bisa sampai ke 10.600 kalau dia kondisi dari IHSG ya, mungkin IHSG naik juga, mungkin di sini juga bisa sampai ke 10.000 harga sahamnya. Ya, oke, itu tadi ya untuk harga wajar dari BBCA. Jadi ini BBCA masih masuk di range harga wajar ya sini. Dan mungkin pun dia turun mungkin sampai di harga 8.700 sekian sini. Sekarang kita lanjut ke Bank BBNI ya. BBNI ini market cap-nya 200,3 triliun. Untuk neraca keuangannya di sini untuk segi kas turun ya. Sini turun 17% di tahun 2023 ini. 2023 kemarin ya, yang kuartal 4 turun 17% dibanding di tahun 2022 kasnya. Dari segi aset bertumbuh di sini di tahun 2023 kuartal 4 bertumbuh 6% ya dibanding tahun 2022. Dan dari segi ekuitas di sini di tahun 2023 naik 10% dibanding dengan tahun 2022 kemarin. Ya, dari segi ekuitas juga di sini bertumbuh ya. Secara aset bertumbuh dan secara ekuitas juga bertumbuh. Di sini secara liabilitas juga naik juga ya. Dari hutangnya di sini naik 5% dibanding tahun 2022 kemarin. Untuk DER-nya di sini lebih tinggi dibanding BBCA ya. Di sini DER BBNI 6,0 kali ya. Jadi memang seperti saya bilang tadi ya, idealnya itu 0,5 kali pada umumnya, 0,5 kali ke bawah. Namun ada pengecualian untuk sektor bank ini ya, seperti BBCA dan BBNI. Asalkan dia ROE-nya di atas 15% ya. Nanti kita cek apakah BBNI ini ROE-nya di atas 15%. Oke, kita cek dulu ya untuk revenue dari BBNI ini. Kita lihat 5 tahun terakhir pendapatan dari BBNI ini trennya naik ya. Sini kita lihat. Dan secara year on year juga di sini sempat turun ya di tahun 2021, namun di sini trennya udah naik pendapatannya. Di sini secara Q&Q pendapatannya turun dan secara year on year naik ya. Naik 12% secara year on year. Lanjut untuk laba bersihnya ya, berbeda dengan Bank BCA tadi ya yang laba bersihnya bertumbuh. Jadi BBNI ini laba bersihnya sempat turun ya di masa pandemi kemarin ya. Jadi ini yang menyebabkan harga saham dari BBNI tidak sestabil atau konsisten BBCA ya. Di BBNI sempat turun lalu naik di sini. Ya, kalau kita lihat sini hampir sama ya. Inilah yang menyebabkan harga saham BBNI ini beda dengan BBCA yang selalu konsisten ya.
Untuk BBNI di sini secara Q&Q laba bersihnya turun 5% dan secara year on year masih naik ya 14%. Ya masih bagus lah untuk BBNI ini. Oke, jadi itu ya harga sahamnya seperti ini bersama dengan pergerakan laba bersihnya ya. Net profit marginnya 31%, lumayan tebal ya, masih lumayan tebal, namun nggak setebal BBCA tadi ya. BBCA itu sekitar ya hampir 50% ya kok BBCA. BBNI ini sekitar 30-an persen ya net profit marginnya. Oke, lanjut ke ROE ya. Jadi ROE dari BNI ini 13% ya, ya masih di bawah ya. Dia ROE-nya kecil ya, 13%. Masih di bawah 15%. Namun DER-nya tinggi ini. Ya, masih menurut saya memang masih bagus BCA ya dibanding BBNI ini. Karena DER-nya tinggi dan ROE-nya nggak terlalu ini ya, nggak terlalu besar ROE-nya. Dari segi EPS juga di sini ya secara year on year bertumbuh sih nih. Oke, itu tadi ya untuk kinerjanya ya. Oke, kita lanjut untuk dividen dari BBNI. Di sini konsisten ya, dia bagi dividen dari 2018 sampai 2023 nggak pernah absen di sini. Untuk yield-nya di sini ya sekitar 2214 ya, sekitar 3%-an lah ya. Kita rata-ratakan di sini ya 3-4%. Jadi untuk dividen dari perbankan BBCA maupun BNI ini nggak terlalu besar ya untuk yield-nya, untuk dividen nggak sampai 5% kalau kita rata-ratakan di sini. Kita cek dulu untuk valuasinya di sini. Untuk book value dari BBNI bertumbuh ya di sini book value-nya karena memang ekuitasnya bertumbuh. Jadi book value-nya juga bertumbuh naik 5%. PBV-nya di sini 1,3 kali ya. Nggak setinggi PBV dari BBCA tadi ya, yang hampir 4 kali ya, 4 kali ke atas ya BCA. Untuk BBNI ini ya sekitar 1,3 kali nih rata-ratanya. Dari segi PER di sini murah sih di sini untuk BBNI, di bawah 15 kali ya. Ya nanti kita cek dulu harga wajarnya berapa sih BBNI. Oke, kita cek dulu harga wajar dari BBNI. Di sini harga wajarnya itu 4.500 sampai 8.000 ya sini. Ya sekitar sini ya. 4.500 sampai 8.000 ke atas ini ya. Sekarang harganya di 5.400. Berarti sini masih masuk rank harga wajar ya di sini. Dan jika pun turun ya misalkan ada ini ya isu atau IHSG turun, mungkin dia bisa sampai turun ke 4.500 ya kalau dia turun. Dan dia bisa naik sampai ke 6.000 sampai 8.000 ya, sekitar sini ya. Ya mungkin di 6.000-an lah ya. Dia bisa naik. Dan kalaupun turun dia sampai 4.500 ini ya, diturun. Jadi BNI ini masih masuk ke rank harga wajar ya. Belum murah sini. Jadi untuk BBCA, BBNI karena memang kinerjanya lagi bagus, agak sulit kita menunggu untuk mendapatkan harga yang murah ya, tender value di sini. Karena memang kinerjanya sedang bagus-bagusnya ya untuk sektor perbankan ini. Jadi kesimpulannya dari kedua saham ini, BCA maupun BNI ini, kalau menurut saya pribadi BBCA ya yang lumayan lebih baik ya. Lebih baik dibanding BBNI kalau menurut pribadi saya di sini. Oke, itu tadi ya untuk ulasan dari kedua emiten ini ya dari sektor perbankan. Ya terima kasih sudah menonton sampai akhir ya. Mungkin kita akan update nanti di kuartal 1 2024. Terima kasih, semoga bermanfaat.